Pak Iganur, ini seperti sesuai dengan ekspektasi pasar begitu ya, bahwa memang The Fed akhirnya menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis point begitu, setelah akhirnya kita selama sepekan ini dibuat galau menanti ke arah mana kebijakan The Fed, tapi akhirnya kita sudah sama-sama tahu begitu ya bahwa akhirnya The Fed menaikkan suku bunga acuannya. Nah, pengaruhnya ke pasar kita akan seperti apa khususnya di peragangan hari ini dan juga di sisa pekan ini? Ya, sebenarnya efek negatifnya udah terdiskon dari penurunan kemarin ya. Makanya kita turun 1%. Jadi kalau hari ini saya bilang paling tinggi penurunannya 0,5% sampai 1%. Ya kira-kira kisaran 6,970 tadi kan udah hampir kena ya. Tadi pagi sama 6,920 kalau terkoreksi. Malah saya lihat kemungkinan akan rebound di sesi 2, kemungkinan mendekati level 7.000. Besok hingga akhir pekan sih katanya akan rally. Kira-kira resistensinya sekitar 7.030 sampai 7.100 ya. Jadi hari ini saya lihat efek negatifnya udah terdiskon dalam koreksi sebelumnya kemarin. Baik, Pak Yuganur, ini kan terpantau sektor kita cukup bervariatif begitu ya, ada yang merah, ada yang hijau. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini sebetulnya sektor yang berpotensi tetap menguat setelah The Fed umumkan suku bunga acuannya, ini sektor mana saja, Pak? Sebenarnya sektor komoditas ya, seperti kayak CPO sama batubara ya. Soalnya kalau kita lihat kan dengan posisi komoditas masih tinggi, USD-nya juga masih tinggi. Memang penguatan USD terbatas, namun efek USD yang tetap tinggi dengan komoditas yang tinggi itu beneficial bagi komoditas ekspor seperti kayak coal sama mungkin CPO dan metal gitu. Baik, kalau tadi Pak Yuganur menyampaikan bahwa sektor komoditas CPO masih akan tetap menarik, tapi untuk di sisa tahun 2022 ini akan seperti apa sektor komoditas nasibnya, Pak Yuganur? Kalau saya harusnya masih menguat ya, soalnya saya komoditasnya masih tetap tinggi ya. USD-nya juga masih tetap stabil sampai di harga atas ya. Jadi prospeknya cukup cerah hingga 2 bulan ke depan untuk saham-saham komoditas. Oke, baik. Ini kan rupiah semakin tertekan begitu ya dengan agresivitasnya The Fed yang kembali menaikkan suku bunga acuan. Apakah akan ada tanda-tanda nih Pak bahwa rupiah akan melemah atau menembus ke level 15.700? Kalau saya lihat sih dia akan ke tanda 15.7 karena pelemahan rupiah tuh yang kemarin-kemarin tuh dari 14.9 sampai 15 lewat itu kelihatannya pendiskon kenaikan bunga The Fed. Jadi saya lihat penguatan USD atau pelemahan rupiah terbatas. Malah saya lihat ada potensi penguatan hingga 15.4 dalam beberapa hari ke depannya. Baik, Pak Yuganur, kita kembali ke membahas mengenai pasar saham. Kalau dari kenaikan suku bunga The Fed ini sebetulnya dampaknya kepada saham-saham perbankan kita seperti apa, khususnya dari perbankan Big Caps? Sebenarnya kalau untuk kenaikan The Fed kan berdampak pada kenaikan BI. Itu memang perbankan sudah mau menaikkan bunga bulan November ini. Cuma saya lihat karena permintaan kredit masih tinggi, jadi dampaknya tidak begitu besar. Malah tidak akan mengulangi proses kayak 2020 di mana pertumbuhan kredit minus. Jadi masih optimis ke depan sektor perbankan ya, walaupun suku bunga agak tinggi. Yang penting peminat kreditnya tuh masih eksis. Baik, tapi sebetulnya kalau secara valuasi saham-saham dari perbankan Big Caps ini akan seperti apa, Pak Yuganur? Saya bilang sih walaupun kelihatan agak mahal ya, cuma ke depan mungkin ada upgrade earnings yang bisa menurunkan valuasi. Karena kalau kita lihat prediksi pertumbuhan kredit ke depan tuh masih optimis ya, masih di atas 10% ya. Jadi saya lihat uh, patut dikoreksi ya bagi mereka merupakan big cap index drivers ya, seperti kayak Mandiri, BBRI, BBNI, sama Bank Danamon dan yang lain-lain gitu.